Oke, baik nih nama saya Rekli Rumampu. Jadi di sini kita mulai ke step yang pertama. Ya, dikarenakan saya sudah menginstal Wireshark, jadi kita langsung lanjut ke step yang kedua. Oke, baik. Apa yang kita perbaiki? Yaitu capture DNS tracker. Yang pertama kita buka Wireshark di sini dan tampilannya akan muncul seperti yang ada di sini. Iya. Jika sudah, ya soal di suatu kita tiga yang kita harap tiga tuh yang bukan network space yang ada traffic atau seperti ini. Kita ambil contoh di WiFi. Nah, jika sudah, kita buka comment prompt. Habis ini mau buka yang mana ini? Nah, di comment prompt kita mengetik IP config plus DNS. Nanti mau presentasi lah bisa. Pukul 5 itu. Woi, Info, yang di mana yang mana? Mau yang terbesar. Nah, jika sudah, kemudian kita lanjut ke DNS lookup. Oh, ya, mestinya gitu. Baru yang masuk. So, Rapnya masuk kelas apa, Surap? Ini berikut Tangan dan lalu kita masuk ke langkah yang selanjutnya untuk mengetik domain. Kita ketik domain www.cisco.com. pas sudah termati. Kenapa boleh? kan ya nggak semua kan baginya. Lalu kita klik exit dan kita ke Wireshark lagi dan kita stop. Lalu kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Provinsi Kita mengetik boleh sih itu masuk UDP port 53. tuh. Nama itu bukan provinsi, Surap. Itu satu Indonesia itu. Port. Anu banyak berapa awal? Iya, loh. Iya, Ya. Oh, iya. Nah, lalu kita mencari Nah, name tiga, betul. Ya. standard query. Select DNS packet label standard query 0x002a www.cisco. Kita mati boleh dipikir pagi nih. lagi nama itu terus. 0x Kita cari Oh. ya semua ini. Ya, coba itu. Nah, contohnya adalah yang ini. Ya. Jika sudah, Terus kita 0,00 berapa tuh? span Ethernet 2. Kita coba punya. What are the source and destination MAC address? Which network interface are this MAC address associated with? Nah, jadi destination-nya adalah yang ini Nim tiga. dan source-nya adalah yang ini. Di sini berbeda karena saya menggunakan laptop yang berbeda. Lalu kita lanjut expand Internet Protocol versi 4. Expand yang ini. Source IP address-nya yaitu adalah 172.20.10.4 yang ini. Sedangkan untuk destination address-nya yaitu 172.20.10.1. Untuk IP address, source IP address adalah alamat IP dari perangkat lokal komputer yang mengirimkan permintaan DNS. Sedangkan destination IP address yang 10.1 ini adalah alamat IP dari router atau DNS server lokal di jaringan. Kita masuk ke langkah yang selanjutnya, expand the user datagram protocol. Ini tentang gambar-gambar. Yang ini, Iya, benar. what are the source and destination port? What is the default DNS port number? Source portnya adalah 60867, destination portnya adalah 53, dan di default
Default DNS port number Dari mau pakai yaitu 53. kayak mau bawa presentasi. Penjelasan port 53 adalah port standar atau default yang digunakan oleh DNS untuk menerima permintaan dari klien port sumber seperti 5729 atau 60867 yang ada di sini. Gampang. Biasanya dipilih secara acak oleh sistem saat mengirim permintaan keluar. Lalu kita lanjut, kita buka command prompt, kita enter rp A Tadi yang gaji. Nama-nama. Kenapa sama? Iya bang. Siapa ini? Properties. IP config all. IP config. Iya lebar lah tadi. Main oh. Baru kenapa? Apa ya? Oh simbol dulu bang. Jalan jalan jalan. Dan ketemu sama. Oh simbol editor. Ayo. Sudah siap. Wait. Hah? Itu belum. Oh pindah. Ini bang. Project. Project main. Oh, Nggak apa-apa. Nah, untuk IP address-nya sama sama yaitu 172.20.10.4. Jadi di sini sama ya dengan yang ada di website, dengan yang di CMD sama IP address. Ini. apa? Sama. Lalu kau. Kita apa loh? Bakal. Lalu kita lanjut expand domain name system query in the packet detail pane, then expand the flex and query. Rap. Memang dengar sini babi. Oke. Pertama ini. Tadi kemudian kita lanjut kita expand domain name system. Atau nggak tahu. Then expand the flex and query. Flex and query. Accept the result. The flag is set to to do the query for the page to query.sys.com. Nah, di sini dia sudah seperti yang ada di laporan, dia sudah select the forest. Kita lanjut ke part yang ketiga yaitu explore DNS response traffic. Select the corresponding response DNS packet label standard query response. Mario lagi. Ada Mario. Kita mau ngetik dulu. Wow. What are the source and destination MAC and IP address and port number? How do they compare? Dalam komunikasi DNS terjadi pertukaran antara sumber dan tujuan pada paket query dan respons. Saat klien menjadi permintaan DNS, alamat sumber adalah milik klien dan tujuan adalah server DNS. Namun pada saat respons diterima, alamat sumber menjadi milik server DNS dan tujuan adalah klien. Hal ini terlihat jelas dari perubahan alamat MAC IP dan port antara paket query dan respons. Port default DNS yang digunakan oleh server adalah 53.
Expand domain name system, then expand the flex queries and Iya, itu kan ibarat di mana? Saya kan sekali gua. Tanya tuh di habis itu lah. Oh, tidak betul. Oh, lengkap. scan the DNS record the recursive queries. Present the CNAME and records. How the record compare to NX. Kisih selesai. Hasil CNAME dan record pada DNS respon menunjukkan pemetaan dari domain utama, beberapa alias atau CNAME dan alamat IP atau record. Hasil ini sesuai dengan hasil NS lookup yang juga menunjukkan urutan alias dan IP yang sama. Detection from the WhatsApp result pada can you learn about the network when you remove the filter. Kita bisa melihat semua jenis lalu lintas jaringan seperti protokol yang digunakan, TCP, UDP, DNS, atau ARPU. Alamat IP pengirim dan penerima, port yang dipakai, serta aktivitas domain yang diakses. How can an attacker use WireShark to compromise your network security? Penyerang bisa mencuri data sensitif, memata-matai komunikasi, menemukan celah keamanan, dan melakukan serangan seperti man in the middle atau ARP spoofing. Sekian dari saya, terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nada Triadianti dengan NIM 22021 Baik, di sini kita masuk di bagian lab Taking a MySQL database. Terutama di sini kita disuruh membuka aplikasi LibreOps, kemudian kita disuruh membuka Wireshark. Di sini kita open di bagian file. Oke, kita masuk ke bagian home dan kita cari lab support files. Yang ini kita buka. Kemudian kita buka yang SQL underscore lab PCAP file. Kita open. Selanjutnya pada PCAP file yang sudah dibuka, nah kita melihat ini. Dan selanjutnya kita masuk di step yang kedua, yaitu view the SQL injection attack. Dan sebelum itu di sini saya akan menjawab IP address di pertanyaan bagian E, yaitu ini. Dan kita lanjut di step selanjutnya. Kita akan mengklik kanan, lalu follow HTTP stream. Kemudian yang muncul seperti ini, outputnya, lalu select di sini. Selanjutnya, kita klik file, dan masukkan 1 sama dengan 1. Di sini kita klik cancel.
Setelah itu kita lanjut di bagian D. Di sini kita diminta untuk menutup Windows HTTP stream ini. Kita tutup. Kemudian di sini kita clear. Nah, selanjutnya di bagian step 3, SQL injection atau continue. Di step ini, pada line 19, kita klik kanan, lalu follow HTTP stream. Nah, di sini sudah mengeluarkan output seperti ini, kemudian kita klik find, lalu kita lakukan hal yang sama, 1 kemudian kita klik cancel. Sini hasilnya sudah muncul. Kemudian kita disuruh meng-close Windows yang tadi. Kemudian kita klik clear. Setelah itu, kita lanjut di step yang keempat, yaitu di SQL injection attack provide system information. Kita klik di line 22, lalu klik kanan, kemudian kita klik follow HTTP stream, kemudian kita klik find, dan kita masukkan 1 sama dengan 1. Setelah itu kita cancel. Ya, sudah di sini. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the version? Mungkin jawabannya yang ini, 5.712 Ubuntu ini. Coba saja. Setelah itu, kita meng-close Windows ini. Kemudian kita clear. Selanjutnya, the SQL injection attack and table information. Pada line 25, kita klik kanan. Lalu HTTP stream. Kemudian kita klik find dan masukkan users. Setelah itu kita cancel. Dan di sini sudah muncul seperti pada laporan. Kemudian kita meng-close dan kita clear lagi. Selanjutnya masuk di step 6, the SQL injection attack concludes. Kita masuk di line 28. Kita lakukan hal yang sama, follow HTTP stream. Kemudian kita masukkan 1 sama dengan 1. Kemudian kita klik cancel dan kita akan mencari teks yang sudah kita masukkan tadi. Oke, di sini sudah masuk. Ini ada beberapa pertanyaan. Pengguna mana yang memiliki hash dengan kata sandi seperti ini? Di sini saya akan menjawab, yaitu user 1. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kata sandi teks biasa? Sandi teks biasa dari hash yang seperti ini adalah netmain. Setelah itu kita akan meng-close Windows HTTP stream. Dan jangan lupa kita clear. Dan di sini ada reflection. Nomor 1, apa risiko dari platform yang menggunakan bahasa SQL? Penggunaan bahasa SQL pada platform menimbulkan risiko jika input dari pengguna tidak divalidasi
dengan benar. Penyerang bisa menyisipkan perintah SQL berbahaya atau SQL injection melalui form input untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data di database tanpa otorisasi. Pertanyaan terakhir, jelajahi internet dan lakukan pencarian tentang mencegah serangan injeksi SQL. Kemudian apa saja dua metode atau langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan injeksi SQL? Di sini saya akan menjawab. Cara yang pertama yaitu gunakan prepared statements atau parameterized queries. Teknik ini memastikan bahwa input pengguna dipisahkan dari perintah SQL sehingga tidak dapat dijalankan sebagai bagian dari query. Dan yang terakhir, validasi dan sanitasi input pengguna. Batasi dan periksa input agar hanya menerima format yang benar, misalnya hanya angka atau huruf, serta hilangkan karakter bahaya seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, kita masuk pada lab yang ketiga yaitu reading server logs. Nah, pada step pertama ini kita akan membuka CyberOps dan kita akan mengisi buka terminal yang ada di CyberOps. Kita akan mengisi code yang ada. Nah, kita akan lanjut karena tadi code pertama salah atau typo, jadi kita langsung code kedua. Nah, di sini ada pertanyaan, what is a drawback of using CAT with large text file? Jadi jawabannya adalah menggunakan CAT atau CAT untuk file teks yang sangat besar kurang efektif karena ia langsung menampilkan seluruh isi tanpa mekanisme pegging sehingga konten cepat terscroll dan sulit dibaca atau dinavigasi ulang. Selain itu, pendekatan ini dapat membebani buffer terminal, memakan lebih banyak sumber daya, mempersulit pencarian pola, dan tidak mendukung pengeditan langsung. Sebagai gantinya, gunakan tool seperti Less, More, Grep, atau Tail or Head untuk pengalaman yang lebih efisien dan terkontrol. Nah, kita masuk pada C. Pada bagian C, kita akan disuruh untuk mengisi code, yaitu nah, di sini ada pertanyaan. What is the drawback of using more? Meskipun more memberikan pegging dasar untuk menampilkan satu layar penuh sekaligus, ia memiliki keterbatasan navigasi. Kita hanya dapat maju dengan spasi atau enter dan tidak bisa mundur untuk melihat kembali halaman yang seperti fitur pencarian dan kontrol tampil yang juga sangat terbatas dibandingkan Pager modern seperti Less. Nah, kemudian kita masuk pada bagian D. Kita masuk pada bagian D, kita paste.
Nah, pada bagian D sudah memiliki output seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membuka command prompt baru. Kita akan mengisi kode itu nah, sini kita disuruh untuk Nah, di sini ada pertanyaan, what is different in the output of tail and tail min f? Explain. Jadi jawabannya adalah perintah tail tanpa opsi hanya menampilkan sejumlah baris terakhir atau default 10 baris dari file, kemudian langsung berhenti. Semenjak itu, tail min f juga memulai dengan menampilkan baris terakhir tetapi tidak terhenti. Ia terus mengikuti atau follow file tersebut dan otomatis menampilkan baris baru yang ditambahkan secara real time sehingga perintah diberhentikan dengan cara Ctrl C. Nah, di sini kita akan memasukkan Habis yang mana bungsu. ini. Habis yang sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian kita akan klik Ctrl C. Nah, di sini kita sudah klik Ctrl C. Cilok di mana ini? Kemudian kita lanjut pada part 2. Kita memasukkan Ada cari coding tas. sudo slash Nah, di sini sudah mengeluarkan output yang sama seperti pada laporan. Kita masuk pada ada pertanyaan di sini. Why did the cat command have to be execute as root? Jadi perintah cat harus dijalankan sebagai root karena file /var/log
syslog.1 adalah file log system yang akses bacanya dibatasi untuk alasan keamanan. File ini berisi informasi sensitif tentang operasi internal sistem, sehingga hanya pengguna yang berhak administratif atau root yang diizinkan untuk melihat isinya dan melindungi integritas serta kerahasiaan sistem operasi. Nah, di sini kita akan memasukkan tiga. Nah, di sini ada pertanyaan. Can you think of a reason why it is so important to keep the time and date of computer correctly synchronized? Jadi jawabannya adalah koreksi analisis log dengan cap waktu seragam di berbagai host. Nah, yang kedua, keamanan dan autentikasi. Banyak protokol atau TLS atau SSL, Kerberos atau OAuth bergantung pada waktu yang valid untuk mencegah serangan replay dan memastikan masa berlaku sertifikat atau token. Ketiga, penjadwalan tugas atau cron job, backup otomatis dan tugas terjadwal lainnya akan berjalan tepat waktu tanpa duplikasi atau terlewat jika jam sistem akurat. Yang keempat, konsistensi sistem terdistribusi di lingkungan cluster atau replika database. Sinkronasi waktu membantu menghindari konflik data dan menjaga konsistensi antar node. Dan yang kelima, audit dan kepatuhan. Standar industri atau PCI DSS, HIPAA, GDPR mengharuskan pencatatan waktu yang akurat untuk memastikan integritas data audit dan pelapor kepatuhan. Pada part 3, step 1, sini kita akan memasukkan coding yaitu jurnal CTL. Nah, di sini kemudian kita akan klik Ctrl C. Nah, step 2 kita akan memasukkan lagi Indonesia. Kalau misalnya Amerika, kita mengikuti di YouTube Bogor. sudo jurnal CTL slash Mana ada Iku mau presentasi di mana kamu? Presentasi apa yang terus bikin? Nah, kemudian C. Kita akan memasukkan lagi Oh, mana ada? Mana ada? Paling banyak di mana ada? slash B sama seperti output yang ada pada laporan. Kita masuk lagi Lihat. di sini kita akan memasukkan
Nah, di sini ada pertanyaan Itu buka di mana? reflection, compare syslog and journal. What are the advantage and disadvantage of each? Jawabannya adalah gunakan syslog untuk butuh kompatibilitas luas, integrasi mudah dengan infrastruktur log yang ada, atau Anda lebih nyaman dengan file teks. Pilih journal untuk performa tinggi, kebutuhan metadata, terstruktur, dan manajemen log otomatis yang terintegrasi dalam ekosistem SysMed. Nah, sekian dari saya penjelasan ketiga. Sekian, terima kasih.